ada Bapak Ibu dosen di sini. Melihat ada Pak Sukma, terus ada Pak Hermanto, ada Bu Sri Murtini. ya Bu Sri Murtini. Mungkin kalau ada yang belum saya sebut, mohon maaf. Terus ada teman-teman ini, ada teman-teman dua pendidikan geografi UNESA, semuanya hadir juga. Ada teman-teman dari MGMP Kabupaten Bojonegoro, ada banyak ini yang dari Bojonegoro, alumni UNESA juga, ada Mas Bayu, ada yang dari juga Mbak Betty, terus ada siapa ini yang dari Bojonegoro, ada Pak Inung, ini masternya Bojonegoro ini, geografi, guru geografi di Bojonegoro, terus juga teman-teman yang sudah bergabung di sini, mungkin nanti kita bisa sharing bersama tentang program RPL. Ini program yang banyak dinantikan oleh Bapak Ibu guru. Dan di sini geografi sudah membuat gebrakan hebat. Ada program ini karena tidak semua jurusan memiliki program RPL. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen, kita memulai acara ini, nggih. Pak Sukma bisa dimulai, nggih? Bagaimana ya, silakan, Pak Sukma? silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada para hadirin di sini, yang kami hormati Ibu Dr. Wiwi Sri Utami MP selaku Dekan Visipol Universitas Negeri Surabaya. Terus ada Bapak Dr. Hermanto SPD MPD selaku Wakil Dekan 1 FIS Universitas Negeri Surabaya. Lalu juga ada Bapak Dr. Sukma Perdana Prasetya SPD MT selaku Kaprodi S2 Pendidikan Geografi UNESA, serta seluruh peserta sosialisasi program RPL S2 Pendidikan Geografi yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama tentunya setelah melaksanakan upacara untuk mendapatkan informasi tentang program yang keren, yaitu RPL S2 Pendidikan Geografi UNESA, dari para narasumber yang luar biasa juga, para pejabat dari UNESA juga. Walaupun acara ini kita lakukan secara online, insya Allah nanti mendapatkan manfaat yang maksimal gitu. Pada webinar kita kali ini kita mengusung tema sosialisasi pendaftaran mahasiswa baru program studi S2 Pendidikan Geografi UNESA jalur RPL. Sebelum memulai acara, izinkan saya Tria Listari sebagai pembawa acara pada pagi ini untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Ketua Panitia, dilanjutkan dengan sambutan Wakil Dekan 1 Visipol, yang keempat adalah doa pembuka, yang kelima pemaparan program LPL. Di sini terdapat dua pemapar, yang pertama tentang kebijakan dan pendaftaran, oleh Bapak Dr. Hermanto SPD MPD selaku Wakil Dekan 1 Visipol Universitas Negeri Surabaya. Lalu yang kedua ada pemaparan program LPL tentang rekognisi mata kuliah oleh Bapak Dr. Sukma Perdana Prasetya SPD MT selaku Kaprodi S2 Pendidikan Geografi UNESA. Selanjutnya tanya jawab, testimoni, doa, dan penutup. Mari kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia kepada Mas Alen Ardiansa. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tria atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hirmanto MPD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA. Yang terhormat Bapak DRS Sukma Perdana Prasetya SPD MT selaku Kaprodi S2 Pendidikan Geografi UNESA, serta yang kami hormati Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara ini. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini, sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu, alhamdulillah ada kabar bahagia bagi kita, panjenengan semua, terkhususnya guru-guru geografi. Kini pendaftaran mahasiswa baru program studi S2 Pendidikan Geografi UNESA telah membuka jalur rekognisi pembelajaran lampau atau bisa juga kita sebut dengan RPL. Dengan adanya program RPL ini dapat memudahkan kita untuk menjalani pendidikan lebih lanjut dengan masa studi yang tentunya lebih singkat dan tidak terikat jarak. Jadi mungkin Bapak Ibu yang domisilinya berada di luar kota Surabaya seperti di Gresik, di Malang, di Bojonegoro, itu masih tetap bisa mengikuti program ini. Dan semoga dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan gambaran kepada kita agar kita lebih terpacu untuk menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, terlebih dengan segala kemudahan yang telah diberikan. Semoga dengan adanya sosialisasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi dan menunjang karir kita semua pada masa yang akan datang. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah meluangkan waktu panjenengan semua untuk mengikuti sosialisasi RPL S2 Pendidikan Geografi UNESA ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Alen sebagai Ketua Panitia atas sambutannya. Kita lanjutkan sambutan yang kedua oleh Wakil Dekan 1 Visipol kepada Bapak Dr. Harmanto SPD MPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Yang saya hormati Pak Sukma selaku Kaprodi S2 Pendidikan Geografi, teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi sehingga terselenggaranya kegiatan ini, serta Ibu Bapak Guru Pendidikan Geografi yang hadir di dalam sosialisasi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya lah hari ini kita bisa bertemu untuk bisa diskusi tentang rekognisi pembelajaran lampau pada program studi S2 Geografi. RPL ini sebenarnya bukan barang baru ya, ini sudah lama di Jerman, di Eropa itu sudah lama ada ini, yaitu pengakuan terhadap pendidikan yang diperoleh dari tripusat ya, jadi pendidikan formal, informal maupun formal untuk diakui SKS-nya di perguruan tinggi baik jenjang S1 maupun yang di S2, sementara belum ada untuk yang S3. Tagline penting ya, tagline penting di dalam tagline penting di dalam RPL ini adalah RPL itu bukan cara mudah ya untuk memperoleh ijazah, bukan itu tagline-nya, tapi adalah cara lain untuk mendapatkan ijazah. Jadi karena pengakuannya melalui
pengalaman yang barangkali kita ketahui bahwa pengalaman itu sebenarnya adalah justru guru yang paling baik. Seringkali kita coba lihat ya, jadi misalnya gini aja, mahasiswa fresh graduate lulusan S2 gitu kan ya. Tapi ada guru pendidikan geografi yang itu sudah 20 tahun mengajar. Saya kira ketika di apple to apple ya, dibandingkan apple to apple, saya yakin bahwa guru yang S1 dengan pengalaman 20 tahun pasti akan jauh lebih experience, lebih baik di dalam mengelola kelas dibandingkan dengan yang mahasiswa S1, S2 langsung fresh graduate kemudian langsung sama-sama mengajar. Artinya bahwa RPL ini sekali lagi bukan cara mudah mendapatkan ijazah, tapi cara lain, ya. Nanti kita akan kita akan diskusikan bersama setelah ini. Saya pikir itu pengantar kami dan sudah banyak, ya, sudah banyak RPL yang dilakukan di UNESA itu, bahkan di Bojonegoro itu ada sekitar 900 ya, 1000, ada sekitar 1200 kepala desa yang selesai S1. Jadi yang 700 direkognisi oleh UNESA, kemudian yang 300 atau 400 itu oleh UNJ. Kebetulan program rekognisi di UNESA itu kebetulan pertama kali yang diamanahi oleh UNESA itu adalah Pak Bahtiar yang sekarang Pak WR2 dan saya. Waktu itu saya masih di staf susnya Pak WR1. Beberapa jalan sudah kami tempuh, bahkan sebelum ini saya diamanahi sebagai wadir 1 sekolah pasca sarjana. Justru mahasiswa yang paling banyak di sekolah pasca sarjana adalah dari jalur RPL. Saya pikir itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Wakil Dekan 1 Visipol. Selanjutnya kita akan membaca pembacaan doa yang akan dilakukan oleh Mas Syahidin. Kepada Mas Syahidin kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Tria atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa agar acara sosialisasi penerimaan masa baru program studi S2 Pendidikan Geografi jalur kuliah rekognisi pembelajaran lampau berjalan dengan lancar. Izinkan saya untuk membacakan doa secara Islam, dan bagi Bapak Ibu hadirin non-muslim, mohon berkenan untuk menyesuaikan menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu. Sehingga pada pagi ini, hari Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2020, pembelajaran lampau. Ya Allah, ya Rabbana, lancarkanlah acara kami, penuhilah pertemuan ini dengan kebajikan dari awal hingga akhir nanti. Bimbinglah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syahidin yang telah memimpin kita dalam berdoa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari webinar online pagi ini, yaitu pemaparan materi
oleh para pemateri sekaligus nanti masuk di diskusi atau sesi tanya jawab. Acara tersebut akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mas Johan Azul Farid. Namun sebelumnya saya ingin bacakan pantun dulu. Burung elang, burung kakak tua, kepakkan sayap ke langit biru. Selamat mengikuti pemaparan materi Bapak Ibu semuanya. Mari bersiap di S2 Geografi untuk belajar ilmu baru. Baik, luar biasa. Ya, habis upacara. Ini saya yakin pasti pakai baju korpi nih untuk Bapak Ibu materi peserta webinar kali ini. Baik, kepada Mas Johan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya? Baik, mari kita mulai sosialisasinya. Jadi ini nanti temanya santai saja. Oke, yang pertama saya akan bacakan CV dari pemateri yang pertama. Beliau adalah Dr. Harmanto, Magister Pendidikan, selaku dosen PPKN serta Wakil Dekan 1 Visipol. Beliau juga termasuk anggota FKD Kota Surabaya, Ketua Jejaring Panca Mandala Surabaya, Wakil Ketua AP3KNL Jawa Timur, Ketua Bidang Profesi AP3KNL Pusat. Beliau ini sudah sangat banyak sekali pengalamannya, jadi marilah kita mendengarkan bersama-sama materi yang akan dipaparkan oleh beliau terkait program RPL ini untuk Bapak Ibu guru semuanya. Bagi Bapak Dr. Harmanto MPD, tempat meeting kami persilahkan. Waktunya 20 menit Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan, cepat jadi nanti supaya tahu teman-teman semuanya, ini ada MGMP Bangkalan, jadi nanti kalau misalnya bahwa penjelasan secara online dirasa kurang jelas gitu, monggo nanti akan difasilitasi oleh Pak Sukma, nanti akan Pak Sukma bersedia kalau misalnya harus ke Bangkalan gitu sesekali, nanti kemudian mungkin tempatnya jangan di sekolah misalnya, nanti di Sinje aja Pak gitu kan, misalnya seperti itu. Coba kalau di Sinja mungkin teman-teman bayar, saya yang tidak bayar. Oke, atau mungkin di Bojonegoro. Kalau Bojonegoro sih ya biar Pak Sukma sendiri, saya tidak perlu ikut. Oke, izin saya akan share screen terkait dengan program RPL yang dulu Ibu Bapak kalau alumni UNESA itu adalah dulu yang terkenal FPIPS, kemudian menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, kemudian menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini visinya, saya pikir gitu, visi misinya. Kemudian program studi di Visipol saat ini itu ada 14, mulai dari S1 PPKN, kemudian Geografi, Sejarah, IPS, kemudian yang murni ada Administrasi Negara, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, dan Pendidikan IPS, kemudian Pendidikan Geografi, Kebijakan Publik, S3 Pendidikan IPS, S2 PKN nanti tahun ini akan buka, dan S1 Hubungan Internasional dan tahun ini juga. Hari ini kita akan fokus kepada S2 Pendidikan Geografi, di mana kuliah S2 program Pendidikan Geografi melalui jalur RPL itu bisa selesai 1 tahun. Ya. Jadi rekognisi pembelajaran lampau ini nanti saya jelaskan yang tipe A, ya, yang tipe A. Bukan tipe B, karena kalau tipe B itu adalah untuk guru yang ingin jadi dosen. Jadi nanti ada sendiri gitu kan ya, nanti kalau guru pengen jadi dosen setelah S2 atau S3 nanti bisa ikut RPL yang jalur B ya. Yang ini khusus jalur A. Nah, sebenarnya kita akan melihat jadi bagaimana misalnya apakah mungkin seorang petani yang berhasil membuat sebuah tanaman tertentu kemudian bisa diakui menjadi mata kuliah pada fakultas pertanian misalnya, itu bisa. Jadi itu bisa, sehingga RPL ini saya pikir adalah wujud belajar sepanjang hayat
itu isu seksi ya saat ini setelah siapa calon menteri-menteri kabinet yang akan datang atau siapa yang sebenarnya pembunuh Vina yang sesungguhnya gitu kan ya. Jadi bahkan di UNESA ini menjadi jalur penerimaan mahasiswa baru. Nah, RPL itu bukan cara mudah mencari ijazah, tetapi cara lain untuk mendapatkan ijazah. Jadi, nah ini ada tipenya. Kalau dulu di tahun 2021 ada tipe A1, A2, nah yang sekarang kemudian tipe A dan tipe B. Jadi ini yang tahun 2022. Dan nanti kita akan ke sana. Nah, pertanyaannya apakah RPL itu sah? Ada. Jadi sudah jelas aturannya, bahkan secara eksplisit itu ada Permendikbudristek Republik Indonesia nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran Lampung. Jadi ini sah karena memang ada dasar hukumnya. Nah, RPL itu pengakuan seseorang dari pendidikan formal. Jadi kalau misalnya pernah S2 kemudian gagal bisa masuk lagi, itu formalnya, gitu kan. Ini dalam hal ini saya bicara tentang S1 ke S2 ya. Jadi bukan bicara dari SMA ke S1. Saya fokus ke sana. Atau pendidikan informal ya, bidang informal. Misalnya kalau geografi ya, misalnya geografi di rumah itu diajari orang tuanya untuk mengenal apapun gitu. Nah, itu pun juga boleh, jadi diajari di rumah juga boleh. Bahkan pengalaman kerja itu penting. Ya, pengalaman kerja itu penting sehingga dapat dipakai untuk melanjutkan pendidikan formal untuk penyetaraan kualifikasi tertentu sehingga tidak perlu mengambil semua SKS. Ya, semua SKS. Nah, RPL itu kualifikasi tertentu lah, yang ini yang tipe A, jadi pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, karena nggak diakui semuanya, maka parsial-parsial tertentu yang bisa diakui. Nah, ini capaiannya nanti adalah program studi perguruan tinggi, pendidikan informal, tadi sudah saya jelaskan, atau pengalaman kerja setelah lulus pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat ya, dalam seperti ini. Nah, tujuannya tentu meningkatkan akses pendidikan, memberikan kesempatan pada masyarakat yang memiliki pengalaman di bidang pengetahuan dan keterampilan untuk di-assessment secara RPL, kemudian diakui SKS-nya. Kemudian memberikan kesempatan di dalam akses pendidikan tinggi yang lebih banyak, yang lebih luas pada program studi tertentu melalui assessment. Ya. Nah, yang berikutnya adalah adanya fleksibilitas prosedur mahasiswa untuk masuk dan keluar yang disebut dengan multi entry dan multi exit. Masuknya dari berbagai macam gitu, sehingga ini bentuk dari lifelong education, lifelong learning. Jadi nanti seperti itu. Nah, prinsipnya itu adalah perguruan tinggi itu harus menjamin aksesnya, memberikan keadilan, kemudian yang paling penting itu adalah terbuka, ya, terbuka. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah menjamin mutu, artinya sekalipun itu setahun, maka perguruan tinggi itu juga menjamin mutu bahwa lulusan RPL itu sama dengan lulusan yang masuk melalui jalur reguler yang diselesaikan dalam waktu 3-4 semester untuk S2. Jadi nah, jadi penyelenggaraan RPL itu harus akuntabel, transparan, dan siap diaudit ya. Jadi siap diaudit artinya ketika nanti ada audit dari orang luar maupun dari dalam bahwa benarkah ini, misalnya Mas Johan tadi, misalnya benarkah Mas Johan itu RPL, benarkah itu dari mana, buktinya mana. Perguruan tinggi itu harus terbuka untuk
Seperti itu. Nah, sehingga nanti sehingga RPL itu memberikan pengakuan atas capaian tertentu baik pendidikan formal untuk diakui di dalam beberapa mata kuliah yang relevan. Nah, polanya seperti ini, Ibu Bapak semuanya, bahwa ini adalah nanti akan ketemu bagaimana memberikan permohonan. Jadi permohonan, kemudian menyiapkan dokumen portofolio, kemudian di sini prosedurnya direkognisi, jika tidak maka selesai. Jika ya maka akan dikirim, jadi jika ya waktu proses ini, jadi waktu proses penilaian ini, kemudian dimasukkan ke dalam SIERA, sistem informasinya, kemudian setelah itu masuk ke PD Dikti, artinya bahwa mahasiswa itu akan dilaporkan, akan dilaporkan ke PD Dikti, sehingga nanti akan mengatakan, loh ini kok kuliah 1 tahun selesai. Iya, karena memang melalui jalur rekognisi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, nah ini kira-kira yang paling penting itu adalah PT membuka pendaftaran, kemudian pembimbingan. Jadi nanti ada pembimbingan portofolio, ya, melakukan pendampingan pengisian portofolio, mungkin juga sosialisasi hari ini. Maka para peserta wajib untuk menyiapkan portofolio. Apa itu portofolionya? Yang pertama adalah surat pernyataan dari pemohon, nanti akan dibuatkan daftar riwayat hidup, ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat, kemudian dokumen asesmen CP. Nah, yang berikutnya apa itu? Kartu studi dan mahasiswa. Kartu studi belum selesai itu, kemudian kartu studi yang sudah tidak terdaftar di PD Dikti, ya, yang paling penting itu, ya. Yang sudah tidak terdaftar di PD Dikti, karena kalau sudah terdaftar tidak bisa. Jadi kalau misalnya sekarang, ya, contoh Ibu Bapak semua itu adalah menempuh S2 pendidikan geografi, tetapi belum habis masa studinya karena sesuatu hal akhirnya harus cuti. Nah, jika itu masih di PD Dikti maka nggak bisa daftar. Kemudian sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi atau sejenis, sertifikat kursus atau pelatihan atau workshop yang dikeluarkan oleh siapapun, surat keterangan magang, industri misalnya workshop, pelatihan, seminar, simposium, dilengkapi jadwal dan informasi terkait sebagai apa? Sebagai penyaji, sebagai narasumber, atau sebagai peserta. Karya ilmiah yang dipublikasikan, penghargaan dari industri, catatan, buku catatan atau logbook itu juga boleh. Kemudian pengalaman kerja, kemudian proyek yang pernah dikerjakan dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk itu maka tim RPL setelah mengunggah ke sistem RPL UNESA, maka nanti akan ada penilaian menggunakan VATM, yaitu valid, asli, terkini, dan mencukupi. Valid harus tertulis dulu. Kalau valid tidak dianggap tidak valid, maka asli, terkini, mencukupi otomatis gugur. Yang paling utama itu jujur adalah valid. Artinya apa? Bahwa itu yang dinilai itu dapat merupakan penggambaran dari capaian pembelajaran yang terhadap mata kuliah tertentu yang akan dinilai. Berarti nanti di sistem kami begitu kita klik valid, maka asli, terkini, dan baru diisi. Tapi kalau valid tidak diisi, maka otomatis gugur, aslinya, terkininya mencukupi. Ya, jadi seperti itu. Kita akan, ini prosedur kami, nggak perlu kami perjelaskan gitu. Yang ingin saya jelaskan nanti di kami itu justru nanti seperti ini nanti. Begitu saya klik ini maka akan muncul ini, kemudian jenis dokumennya apa. Ya, nanti kita diskusikan bersama ketika nanti sudah ada yang minat gitu, kita bersama-sama bagaimana menyusun portofolionya. Ya.
Jadi seperti itu. Kurikulum, jadi ini contoh ya, contoh rekognisi bagi kepala desa, perangkat desa di Bojonegoro itu perangkat desa aja loh, itu bisa diakui 67 SKS, jadi 144 itu. Sehingga S1-nya para kepala desa yang di Bojonegoro itu ditempuh dengan waktu 4 semester selesai. Lalu pertanyaannya gini, lalu bagaimana dengan geografi? Ini geografi. Jadi ini geografi, ini adalah mata kuliah yang berpotensi untuk direkognisi, ada 20, ada sekitar 24 SKS ya. Ada 24 SKS atau mungkin lebih nih. Ini saya agak keliru nih mungkin karena harusnya 52 ya mestinya. Ini kok enggak ada 52. Mungkin nanti Pak Sopam yang kemudian yang ini yang 25 SKS ini pasti lebih nih. Yang 25 SKS yang 25 SKS ini oleh kebijakan oleh Pak Sukma itu yang tidak bisa direkognisi karena ini harus ditempuh gitu kan ya. Kecuali bagi mahasiswa yang sudah pernah kuliah di geografi S2 geografi UNESA tapi tidak selesai maka mungkin bisa tinggal tesis saja ya mungkin ya. Jadi, nah ini contoh gitu. Lalu dari 25 SKS yang harus ditempuh ini sebarannya nanti akan seperti ini. Jadi semester 1 itu 15 SKS, kemudian semester 2 itu hanya publikasi dan tesis itu 10 SKS. Sehingga pas itu ya 25 SKS gitu bisa ditempuh ke sana. Lalu mestinya akan tanya, lalu berapa biayanya untuk itu? Jadi uang kuliahnya di S2 itu adalah 8 juta per semester. Jadi ini ke sana. Lalu pertanyaannya, lalu perkuliahannya bagaimana? Nanti monggo mengenai perkuliahannya bisa dirundingkan dengan Pak Kaprodi, itu wilayahnya beliau bukan wilayah saya, sehingga nanti kalau misalnya Pak kami kan masih ngajar dan sebagainya, mungkin enggak ya monggo diatur karena ini jadwalnya cuma segini nih ya, ini cuma ini ada kalau ini saya singkat 15 SKS ya mungkin ini hari Jumat sore gitu kan ya, kemudian ini hari Sabtu ya, atau ini Jumat sore ya. Ini Jumat sore kemudian ini Sabtu sore atau Sabtu sore selesai sehingga tidak mengganggu aktivitas ibu bapak yang masih mengajar mengabdi di satuan pendidikan masing-masing. Saya kira itu kurang lebihnya. Terima kasih. Hatur nuwun. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Mohon izin kalau nanti saya slow respon pada pukul 10:30 atau 11 kurang seperempat gitu ya, karena mohon izin saya nanti ada tugas untuk presentasi peta jalan pendidikan IKN di IKN, jadi saya nanti besok harus presentasi karena UNESA yang diminta untuk membuat peta jalan pendidikan di IKN. Bulan saya diamanahi untuk salah satu timnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Johan. Matur nuwun. Baik, terima kasih atas materi dari Pak Harmanto yang sangat luar biasa. Baiklah, ini akan kami lanjutkan ke sesi 2, yaitu pemaparan materi selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan dari Bapak Ibu Guru nanti disimpan dulu untuk pertanyaan setelah sesi 2 ini. Baik, saya akan bacakan CV dari pemateri yang kedua. Beliau adalah Dr. Sukma Perdana Prasetya, Sarjana Pendidikan, Magister Teknik. Beliau adalah dosen sekaligus kaprodi di Prodi S2 Pendidikan Geografi UNESA. Beliau fokus pada media pembelajaran geografi, pembelajaran transformatif, serta pembelajaran inovatif, baik itu di geografi maupun di IPS. Beliau juga sudah banyak mengeluarkan banyak artikel-artikel ilmiah, terindeks Scopus nasional maupun internasional, sudah banyak sekali. Baiklah, di sini materi yang akan disampaikan oleh Pak Sukma yaitu terkait RPL lebih mendalam. Jadi mari Bapak Ibu Guru sekalian, mari kita simak materi dari Pak Sukma. Untuk Pak Sukma, ruang Meet saya persilakan, waktunya 15 menit Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Wadik 1 Psikol, Bapak Dr. Harmanto MPD,
Jadi Pak Armanto beliau ini adalah dulu staf ahli Warik 1 dan asisten asdir ya, asisten 1 pasca sarjana. Jadi sangat memahami ya program-program RPL ini. Jadi UNESA mempercayakan Pak Armanto untuk program RPL ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir atau ya khawatir terutama apakah RPL ini benar atau tidak sah atau tidak ini sah ya gitu. Yang kedua, terima kasih Pak Armanto, kemudian teman-teman panitia, ini teman-teman panitia dari Pak Wadek, jadi dari mahasiswa S2 Pendidikan Geografi angkatan 2023. Jadi angkatan 2023 ini kami proyeksikan semester depan sudah lulus, jadi cukup 3 semester gitu ya. Dan nanti uji komprenya sama ujian TESisnya kita jadwalkan sehingga kami harapkan tidak ada yang tertinggal. Gitu. Kemudian Bapak Ibu guru geografi ini sebagian besar juga alumni, semoga nanti bisa bergabung bersama kami. Alhamdulillah pada pagi hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan kegiatan-kegiatan apa yang telah dilaksanakan dalam S2 Pendidikan Geografi. Jadi lebih ke mengenalkan profil S2 Pendidikan Geografi saja sehingga Bapak Ibu tahu bagaimana kegiatan kami selama ini. Oke Bapak Ibu, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Armanto, jadi ini adalah syarat-syarat ya Bapak Ibu sudah tahu dibayarnya. Jadi ada ijazah pendidikan S1 Pendidikan Geografi, pengalaman kerja sebagai guru minimal 2 tahun atau pernah menempuh program magister ya, namun belum menuntaskan. Nah ini yang kemarin bertanya, ini syaratnya dua-duanya atau gimana, ini atau Bapak Ibu ya, atau tadi juga belum disampaikan kalau ada alumni, ada beberapa mahasiswa S2 pendidikan geografi tapi belum tuntas, nanti kita lihat mata kuliah yang ditempuh, nanti bisa cukup 1 semester saja. Jadi ini juga kami baru dapat WA tadi bahwa ada beberapa mahasiswa kami yang dulunya belum tuntas, tinggal menyelesaikan tesis saja, nanti bisa kuliah 1 semester menyelesaikan tesis dan publikasi gitu ya. Jadi itu bisa kita rekognisi semuanya, jadi masa studi lebih cepat, 1 semester atau 2 semester ya, tidak batas usia, biaya lebih hemat ya tadi sudah disampaikan. Kalau total ya kira-kira sekitar 16 juta ya untuk 2 semester, tambah pendaftaran sekitar 400.000. Baik itu Bapak Ibu. Nah, selama ini kegiatan unggulan dari program S2 Pendidikan Geografi ini ya untuk mahasiswa yang normal, ini memang kita proyeksikan 3 semester, tapi untuk RPL tentu hanya 2 semester. Nanti model pembelajaran itu kita PJBL dan case method ya. Salah satu PJBL misalkan nanti mahasiswa S2 Pendidikan Geografi itu biasanya membuat media, kemudian membuat artikel yang dibuat itu akan dipublish di IJG SME. Hari ini IJG SME juga akan publish ya. Nah ini Bapak Ibu, IJG SME Bapak Ibu ini adalah hasil sebagian besar ya mahasiswa pendidikan geografi, S2 pendidikan geografi. Nah itu kita artikel-artikelnya kita publish di sini. Nanti hari ini akan publish edisi yang keempat. Edisi yang keempat akan publish pada hari ini. Nanti ditunggu aja insya Allah. Jadi case method, jadi karya-karya mahasiswa pendidikan S2 pendidikan geografi itu akan dipublish di sini. Ini juga nanti kalau kemarin kata Pak Binar selaku pengelola jurnal UNESA, ini akan diajukan ke indeks internasional dan DOAJ karena diversity-nya bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini karya-karya selain tadi saya sampaikan case method ya dan pembelajaran berbasis proyek, ini juga di kami ada virtual laboratorium geografi. Jadi hasil tesisnya atau media-media dan lain sebagainya itu akan kita masukkan ke dalam geografi virtual laboratorium ini ya. Nah, ini salah satunya kemarin ini ada augmented reality ya, karya Mas Johan. Itu juga nanti akan kita insertkan di sini gitu ya. Nah, ini sudah kita buat raknya ya. Nah, ini sudah ada. Ini semua karya-karya mahasiswa
S2 Pendidikan Geografi, Bapak Ibu, misalkan ada materi mitigasi bencana. Ini ada banyak video di sini. Ini karya Mbak Leli ya, Mbak Leli yang baru saja lulus. Mbak Leli mungkin ada di sini ya. Tentang banjir Surabaya, bagaimana prosesnya, penyebabnya, penanggulangannya. Nah, ini dibuat oleh Mbak Leli yang baru lulus semester kemarin. Kemudian ini juga LKPD ini karya Mbak Biru Damar. Nah, bagaimana LKPD mitigasi bencana, kontekstual Surabaya, kontekstual Jawa Timur, kontekstual Gunung Semeru, kontekstual Bengawan Solo, Ponorogo, itu ada semua. Instrumen-instrumen penelitiannya juga ada semua. Jadi Bapak Ibu, ini adalah semua karya mahasiswa S2 Pendidikan Geografi yang kami kompilasi menjadi virtual lab. Tapi ini juga bisa untuk pembelajaran peserta didik Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru nanti juga bisa melakukan ini. Ini sudah kita buatkan haknya, gitu. Kita tinggal mengakses. Nah, ini semua karya itu. Jadi Bapak Ibu, ini beberapa keunggulan ya dari S2 Pendidikan Geografi. Jadi ada virtual lab geografi, kemudian ada internship. Nah, ini Bapak Ibu mungkin karena sebagai guru tidak perlu ya nanti magang di sekolah ya, karena Bapak Ibu sudah lebih dari 2 tahun belajar ngajar di sekolah, sudah perlu tadi karena Pak Harmanto lebih pengalaman daripada mahasiswa yang fresh graduate. Kemudian ada tulisan tamu dari luar negeri, ini ada mata kuliah artikel jurnal ilmiah ya, itu kemarin ada Mas Nur Hamid, ini pengelola Scopus, sama Bu Hanifah Mahat dari Malaysia. Nah, nanti juga ada ujian nanti bulan Juni itu ada ujian dari penguji luar dari Prof Hairi. Prof Hairi bulan Juni nanti ada 2 mahasiswa kami. Ini akan tesisnya diuji oleh Prof Hairi ya, dari Malaysia. Jadi ada penelitian kolaborasi internasional. Jadi ini walaupun Bapak Ibu nanti kuliah 1 semester, tapi saya jamin menurut Prof Pak Harmanto tadi tidak kualitasnya akan terjaga. Kualitasnya akan terjaga. Jadi seperti itu. Kemudian kami juga mempunyai beberapa media partner. Ini ada Instagram kami, kegiatan-kegiatan kami. Nah, ini ada Prof Hairi ya nanti yang akan menjadi penguji tamu pada bulan Juni. Ini Pak Harmanto juga Sekolah Teknik 1 akan memfasilitasi itu. Terima kasih Pak Harmanto. Kemudian ada juga Facebook gitu ya. Kemudian ada TikTok, ada juga sekarang lagi live di YouTube ya Bapak Ibu. Ada juga sekarang lagi live di YouTube. Insya Allah seperti itu. Nah, untuk perkuliahan, biasanya kami perkuliahan dilaksanakan secara online, 100% daring Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir yang jauh-jauh. Jadi tidak akan mengganggu. Dan biasanya kami akan lakukan daring di atas jam 15. Jadi setelah kerja dilakukan itu. Tapi juga kalau Anda mata kuliahnya sedikit ya, mungkin hanya Jumat atau Sabtu saja cukup ya untuk 15 SKS tersebut. Nah, Bapak Ibu sebenarnya dengan RPL ini Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, tidak banyak. Bapak Ibu hanya kuliah di 1 semester saja. Di semester 2 tinggal tesis dan publikasi itu kan sudah langsung ke individual ya nanti. Jadi kuliah praktis itu hanya 1 semester, kuliah 2 tinggal menyelesaikan penelitiannya saja. Jadi Bapak Ibu ini akan banyak kemudahan ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan RPL, tetapi kami jamin dengan berbagai macam program yang telah kami laksanakan, insya Allah alumni dari S2 Pendidikan Geografi ini kualitasnya akan terjaga. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Sukma atas pemaparan materinya. Baik, di sini saya akan membuka pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan karena waktunya 10 menit. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskannya di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu guru yang mungkin ada pertanyaan, boleh.
Ya, silakan dari MGMP Geografi Bangkalan, silakan. Maaf Ibu, suara Anda tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya di sini karena pakai akunnya MGMP, saya ketua MGMP di Kabupaten Bangkalan. Saya ngajar di SMA 1 Bangkalan sudah 20 tahun. Nah, yang saya tanyakan ini kan ada portofolio itu ya untuk workshop, kemudian ada seminar. Nah, itu butuh berapa tahun Bapak untuk portofolio itu? Ada batas tahunnya atau bagaimana? Apa 1 tahun, apa yang terbaru? Jadi hanya tanya itu saja, butuh penjelasan itu saja. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apakah Pak Sukma mau langsung menjawabnya atau ditampung dulu, Pak? Oh, langsung saya jawab aja dulu, saya ikut di kelateran. Oke, monggo, silakan Pak Armanto. Bu MGMP Bangkalan, jadi itu sudah cukup Bu, jadi bisa saja nanti melampaui dari yang dari SKS yang ditawarkan itu. Jadi ya mulai sejak Ibu Bapak semua menjadi guru kapan, kemudian setelah itu berkas-berkasnya diunggah, kemudian nanti Ibu Bapak nanti akan dipandu kira-kira nanti ini loh, karena nanti gini sistemnya agak beda sedikit ya, agak rumit ya, makanya kenapa rumit itu karena kita harus mengunggah berkas gitu ya. Ini ya pertanyaannya gini, tapi mengunggah berkas itu lebih mudah, paling 2-3 jam selesai. Nah, daripada menempuh mata kuliah sampai 3 semester, 4 semester, ya mending mengunggah 2 jam dengan di-scan. Jadi nanti di-scan kemudian hasilnya itu kemudian kita nilai. Jadi Bu MGMP Bangkalan gitu, apapun itu yang kira-kira bahwa itu misalnya Ibu pelatihan dengan di UNESA, pelatihan di oleh Kemendikbud, sehingga nanti ada padanannya apa, sehingga nanti akan ketemu karena ketika kita membuka RPL ini dibuka Pak, kalau yang kurikulum sudah paham kurikulum 2000 kurikulum Merdeka itu kan ada CP ya. Nah, seluruh mata kuliah nanti CP-nya akan diunggah ke sistem terus cocok. Jadi kalau misalnya ya contoh filsafat ilmu gitu kan. Filsafat ilmu itu apa? Oh, filsafat ilmu nanti kita akan identifikasi supaya mudah. Mata kuliah yang kemungkinan akan direkrut ini misalnya filsafat ilmu. Oh, filsafat ilmu itu nanti kira-kira dokumen yang diperlukan apa? A, B, C, D ada enggak gitu. Oh, kalau misalnya nanti pembelajaran inovatif misalnya. Oh, kalau yang pembelajaran inovatif ini misalnya video, kemudian perangkat pembelajaran yang ada, perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh Ibu Bapak yang berkaitan dengan yang inovatif misalnya seperti itu. Nanti akan ke sana Bu. Jadi setiap CP nanti oh seperti ini. Nah, nanti kami klik oh ya ini sesuai. Setelah itu diberi nilai. Jadi setelah itu kami beri nilai sehingga nanti ketika Ibu Bapak nanti menerima SK itu nanti akan ketemu berapa nilainya itu sudah ada. Ya nilai A, B+ ada. Tergantung apa? Ya tergantung banyak sedikitnya dokumen yang diunggah oleh calon mahasiswa RPL. Sehingga nanti ada yang nilai A, ada yang nilai B+, ada yang nilai B gitu. Tapi jarang sekali selama ini pengalaman saya hampir tidak pernah kemudian dari rekognisi itu kemudian nilainya C gitu. Jadi seperti itu Ibu Matur nuwun. Ya, mungkin ditambah ya Bapak ya, saya tanya lagi. Misalnya guru penggerak gitu kan, guru penggerak kan sudah mengupload karya-karyanya mungkin di PMM atau di mana. Apakah itu bisa disertakan, Bapak? Bisa, jadi nanti kalau yang itu nanti supaya beban tidak terlalu berat, maka Ibu cukup mencantumkan link-linknya itu, kemudian kita klik, oh ya, ini masuk pembelajaran inovatif, oh ini kira-kira saya karena bukan ilmu saya, nanti Pak ditambahi oleh Pak Kaprodi. Misalnya, oh ini adalah bagian dari internship pembelajaran geografi, oh ini dari inovasi pendidikan dan pembelajaran. Oh misalnya ini
apa ya, misalnya pendidikan transformatif geografi. Oh, Ibu Bapak membuat LKS, LK, ya. Oh, ini pengembangan materi pembelajaran geografi, gitu, seperti itu. Jadi itu kira-kira seperti itu, Bu. Jadi itu bisa nanti dicantumkan linknya, kemudian dimasukkan ke sistem. Cuma link itu harus dimasukkan ke dalam dokumen kertas gitu. Itu ada linknya, baru dibuka ke situ. Kenapa? Ya agar kami kalau sewaktu-waktu diperiksa, diaudit oleh lembaga internal maupun eksternal bahwa itu dokumennya ada. Itu yang dimaksudkan dengan bahwa perguruan tinggi itu juga menjamin mutu terhadap proses RPL. Begitu, Bu. Siapa, Bu, yang dari Bangkalan nih? Saya Bu Hafida. Bu Nurfida. Bu Nur. Oke. Oke, begitu Bu Nur. Terima kasih. Oke, nambahin sedikit, Pak. Meskipun portofolio digital, berarti tetap ditulis di kertas itu, di Word itu, di dokumen itu. Sebagai bukti pengumpulan gitu ya Bapak? Iya betul. Jadi Ibu misalnya misalnya bahwa itu pembelajaran inovatif. Wah ini Ibu merasa bahwa itu pembelajaran inovatif. Maka dokumennya misalnya video pembelajaran 1, 2, 3, 4. Ini linknya di sini, linknya di sini. Kemudian berkas yang kedua adalah perangkat pembelajaran ya netral. Kalau misalnya ya modul ajar lah gitu kan ya, modul ajar yang waktu diklik udah segitu aja Bu. Benar, enak gitu kan. Cuma ngunggah segitu dari pengalamannya gitu terus langsung diakui nilai A. Kan berarti paling kalau ngunggahnya cepat paling cuma 10 menit gitu kan. Nah, daripada menempuh 16 kali pertemuan nih. Iya, iya betul gitu, Bapak. Enggak Pak Sekma. Ya, benar sekali. Tadi disampaikan oleh Pak Armando. Kan Ibu siapa ini tadi? Bu siapa dari NGP ini? Yang Ibu siapa? Siapa Bu? Kurang jelas. Oh ya, oke. Silakan. Jadi nanti ada beberapa mata kuliah Bu, misalkan Ibu kan pernah sudah ngajar 2 tahun minimal ya, apalagi berpuluh-puluh tahun, itu nanti bisa direkognisi pada internship ya, nggak perlu Bapak Ibu nanti menempuh internship karena Bapak Ibu sudah langsung praktek mengajar gitu. Ini sih kan praktek mengajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga pasti pernah mengembangkan bahan ajar. Nah, di sini tidak perlu nanti Bapak Ibu mengambil mata kuliah pengembangan materi pembelajaran geografi karena Bapak Ibu pasti sudah pernah mengembangkan. Bapak Ibu tadi ya tentukan punya media, punya video lah, nanti bisa direkognisi ke mata kuliah inovasi pendidikan pembelajaran dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat intinya nanti tadi sudah benar disampaikan oleh Pak Armando, nanti sekitar 15 SKS ya semester pertama itu yang tidak bisa direkognisi, yang lain saya kira bisa direkognisi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Sukma dan Pak Armando. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru lain yang ingin bertanya, silakan. Masih ada waktunya. Mungkin nanti begini aja Ibu Bapak, yang Pak Sukma nanti mungkin yang tertarik gitu aja, yang misalnya tertarik gitu aja mungkin bisa menyerahkan nomor HP-nya kepada Pak Sukma untuk dibuatkan WA group sehingga nanti komunikasinya bisa begitu. Pengalaman saya kalau selama ini dengan dengan ketika menangani RPL Bojonegoro, kemudian RPL Kota Pemkot Surabaya, kemudian yang terakhir itu adalah teman-teman dari S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan yang Kabupaten Bojonegoro ada sekitar 50, biasanya saya buatkan grup sehingga kalau ada sesuatu kita bisa bisa komunikasi gitu, bisa komunikasi gitu dengan cepat. Misalnya ada ini Pak, ini gimana seperti ini gitu kan. Cuma mungkin begini Bapak, ini agak beda sedikit dengan itu. Kalau misalnya pertanyaannya gini, lalu Pak berapa minimal, ya saya lupa ini karena ini kebagian saya, bukannya bagiannya Pak Sukma. Ini bagian saya di WD1 ya minimal paling enggak 10 lah gitu kan. 10 mahasiswa. Pak kalau kurang dari 10 gimana? Ngapunten, kalau kurang dari 10 enggak kami selenggarakan. Jadi sebaiknya 10 termasuk yang tadi misalnya Bu Nur tadi di Bangkalan ternyata banyak yang ingin gitu
dengan senang hati nanti saya berangkatkan Pak Sukma ke Bangkalan biar sesekali makan bebek sinja yang di sana nanti. Terima kasih. Oke, baik. Saya lanjutkan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau ketik di kolom komentar. Ya, silakan dari Ibu Meta Gemarosindra, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta dari MGMP Kabupaten Jember. Ada yang ingin saya tanyakan. Kalau tadi kan sempat disinggung bahwa terdapat dua tipe A dan tipe B. Untuk yang tipe A sendiri kan tadi sudah banyak sekali dijelaskan. Nah, untuk yang tipe B ini bagaimana nggih, Bapak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Mbak Peta, kalau tipe B itu gampang. Mbak Peta ingin jadi dosen di UNED gitu kan ya, karena Jember ya, karena pengen jadi dosen UNED, lamar gitu, maka harus diproses oleh UNED untuk didaftarkan ke Dikti sehingga penjenengan itu bisa menjadi dosen praktisi dari UNED atau mungkin dari UNESA. Ya, kalau tipe A itu untuk menempuh jalur, tetapi kalau yang tipe B itu untuk menjadi dosen. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Harmanto. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan. Ya, baik. Nanti kita akan buat grup WA ya. Ada saya dan Pak Harmanto tentunya. Nah, nanti bersama yang tertarik. Ini Pak Harmanto. Siap. Pokoknya siap. Oh, dari Bapak Cudijo, silakan Bapak. Suaranya belum terdengar, Pak. Mohon maaf. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Pak Cudi dari MGMP. Sebenarnya ini kalau saya lihat mungkin saya yang jauh kayaknya, semua dari Jawa kayaknya. Saya Pak Cudi dari guru SMA Negeri 2 Palu dari Kota Palu, Sulawesi Selatan. Oke, luar biasa. Saya sebenarnya kemarin dapat info ini kayak dari grup-grup juga, karena memang kita kalau kita guru, apalagi kita di Palu memang diwajibkan ikut-ikut di kelas, ikut-ikut di PMM dan sebagainya, yang bikin pusing juga sebenarnya, soalnya banyak bikin administrasi kalau sekarang guru. Jadi fokusnya buat administrasi, mengajar itu kayak sudah kurang fokus kita mengajar. Saya mau tanya tentang RPL ini. Sebenarnya saya masih agak kurang paham Pak mengenai RPL ini. Cuman yang saya tanyakan apakah tentang kuliah yang singkat ini yang dilaksanakan hanya 1 tahun. Kita buat ini juga kayak S1 kan skripsi ya, S2 ini dibuat disertasi atau bagaimana? Itu cuman portofolio. Dan yang pertanyaan kedua, apa ini misalnya saya kan jauh di Palu, saya ke sana atau ada online-nya atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Cudijo. Silakan Pak Harmanto atau Pak Sukma untuk menanggapinya. Terima kasih. Enggak Pak Sukma kalau ini. Ini sudah dilengkapi perkuliahannya Pak Sukma nih. Jadi Pak Cudi, jadi selama ini perkuliahan kita 100% online Pak. Ya, jadi silahkan tidak ada masalah yang di Palu tidak terkendala ya, asal ada gawe dan ada jaringan gitu aja. Jadi dilaksanakan di atas jam 15 Pak. Jadi tidak akan mengganggu. Dan itu bisa dinego, kami dengan dosen-dosen bisa menego kalaupun ada kendala gitu Bapak Ibu bisa lagi dinego dan tapi semuanya di atas jam 15. Jadi bahkan ujian ujian tesis dan proposal pun juga bisa online. Seperti kemarin ada mahasiswa kami ujian tesis karena sedang di rumah sakit ya, sedang sakit, ujian tesis pun juga online. Jadi tidak ada masalah Pak
bisa dicek ya. Saya nggak ngomong, nggak bicara asal ya. Itu di di Facebook kami, di Instagram kami, kegiatan-kegiatan ujian online pun juga sering kita laksanakan, atau juga blended. Jadi ada dosen yang sebagian bisa datang ke kampus, kalau memang nggak bisa nanti mahasiswanya daring. Jadi semuanya sangat fleksibel Pak Yudi, jadi tidak ada masalah dengan pembelajaran jarak jauh. Seperti itu Pak Adek, monggo bisa melengkapi. Tapi mungkin saya tambahkan dikit aja Pak Judi, cuma ya rasanya enggak pas ya Pak Judi kalau kemudian selama kuliah kemudian nggak tahu kampusnya, itu kan nggak enak. Masa kita mau anaknya gitu, kita mau menikah dengan anaknya tapi rumah mertuanya nggak tahu, ya sesekali lah main ke Surabaya biar tahu, merasakan rujak cingur lah di Surabaya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan Pak di kolom chat ya, ini dari MGMP Bangkalan. Saya Ibu Hafida dari SMA 1 Bangkalan. Saya mau tanya lagi Pak, apa untuk RPL ini juga harus dapat surat izin belajar dari sekolah, karena ada sekolah yang masuknya sampai hari Sabtu. Terima kasih Pak, monggo dijawab. Nah gini, ini saya coba bicara agak karena ini masalah administrasi ya. Jadi begini, ini penting. Kalau izin itu tinggal begini. Apakah nanti ketika mendapatkan ijazah itu dipakai untuk kenaikan pangkat? Jika ya, maka izin itu diperlukan. Kalau bagi ibu bapak yang sekolah negeri, kalau misalnya SMA, maka izinnya itu dimulai dari kantor cabang dinas pendidikan. Soalnya bantu kok itu. Soalnya bantu. Pengalaman selama ini saya menangani yang SMA itu gampang, itu yang Kediri, kemudian yang Tulungagung, yang Pacitan, yang Bojonegoro itu diproses selama ini. Jadi harapannya nanti kalau begitu masuk segera diurus surat izinnya, karena harapannya itu dalam waktu 6 bulan itu izin itu sudah turun. Biasanya begitu. Selama ini begitu. Kecuali kalau masa bodoh Pak, saya pokoknya sekolah untuk menambah ilmu, perkara dapat nanti dipakai untuk ijazah ya dipakai untuk kenaikan pangkat, alhamdulillah enggak ya enggak apa-apa, itu lain persoalan. Kalau yang itu Pak, yang itu mah enggak perlu surat izin, jadi gitu. Tapi kalau yang negeri gitu kan, yang negeri kalau mau dipakai sebaiknya izin melalui kantor cabang dinas pendidikan, kemudian akan diproses di GTK-nya provinsi. Setelah itu nanti akan diberikan ke kepegawaian. Kalau kekurangan dan sebagainya kita bisa menambahi. Selama ini lancar, ya. Selama ini pengalaman saya lancar. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu Guru. Saya bacakan. Saya Dina dari Sidoarjo, izin bertanya, apabila selama ini saya mengajar mapel IPS tingkat SMP, tetapi dulunya saya lulusan S1 Geografi UNESA, apakah masih diperbolehkan mengikuti program RPL ini? Terima kasih. Monggo Bapak pemateri. Nah, sekarang begini, balik lagi, kalau ini pertanyaan yang gini-gini biasanya juga ditanyakan selama ini. Jadi Ibu Bapak ngajarnya geografi atau ngajarnya IPS gitu kan ya, itu yang pertama. PS, kemudian yang kedua balik lagi berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah gini, Ibu Bapak itu sertifikasinya apa? IPS atau geografi? Geografi, ya maka itu akan tepat. Kalau pertanyaan jadi begini, saya Pak, saya itu sertifikasi ngajarnya IPS, sertifikasi gurunya IPS, lalu S2 saya geografi. Nah itu yang saya tidak tahu. Penjenengan tanyakan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, kepegawaiannya, Dinas GTK-nya, Dinas Pendidikan, itu diakui atau tidak? Diakui, kalau diakui lanjut. Kalau tidak diakui, sebaiknya ikut yang S2 IPS. Sebaiknya ikut yang 2 IPS. Itu dari awal. Saya katakan dari awal, jangan nanti begitu terakhir sudah mendemburi nanti datang ke rumahnya Pak Sukma di Bojonegoro sana, nanti protes pakai membentangkan spanduk, Pak Sukma bohong gitu kan, Pak Sukma bohong. Jangan. Jadi di awal saya tegas seperti itu supaya clear di awal, sehingga artinya tidak ada dusta di antara kita, gitu ya.
Ya gitu Pak Sukma. Betul setuju Pak. Jadi memang dari awal harus kita tentukan dulu ini boleh enggak kan terkait dengan izin belajar tadi ya. Studinya di ngajarnya di mana, apakah IPS atau geografi. Kalaupun ngajarnya di IPS, apakah diperkenankan lanjut S2 geografi atau tidak, itu tergantung izin dari dinas. Kalau oke, nggak ada masalah. Kalau nggak boleh, lebih baik tadi ngajak di studi S2 IPS saja di UNESA. Nah, nanti juga akan ketemu kami juga ya. Pak Harmanto, saya juga ngajar di S2 IPS. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan dari Ketua Materi. Bagi Bapak Ibu yang masih penasaran atau masih kepo gimana sih program RPL ini, nanti bisa ditanyakan di grup yang akan dibuat oleh Pak Sukma. Saya akan bacakan ringkasan materi hari ini. RPL merupakan sebuah program pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu, yaitu S2 Pendidikan Geografi UNESA. Pengalaman kerja akan direkognisi sebagai SKS hingga 80% dengan cara bisa dapat unggah portofolio atau melampirkan link hasil karya Bapak Ibu dari PMM. Masa studi bisa ditempuh lebih cepat hanya dalam waktu 1 tahun atau 2 semester saja. Syarat pendaftarannya pun mudah, yaitu memiliki ijazah program S1 Pendidikan Geografi atau memiliki pengalaman kerja sebagai guru minimal 2 tahun atau pernah menempuh program magister namun belum menuntaskan studi. Perkuliahan akan dilaksanakan 100% daring, online atau blended, dan juga akan menyesuaikan dengan jam kerja di sekolah. Artinya perkuliahan akan diadakan di atas jam 15.00. Menempuh perkuliahan di RPL ini hanya di semester 1 saja, kemudian di semester 2-nya akan langsung fokus mengerjakan tesisnya. Baik Bapak Ibu Guru dan pemateri sekalian, itu adalah hasil diskusi yang telah kita lewati hari ini. Dari saya mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Tria selaku MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparannya. Sebelum Mbak. Iya. Ada pertanyaan chat itu Pak Harmanto, mungkin chat bisa menjawab dari Mbak Betty itu. Saya tadi raise hand karena ini banyak yang bertanya seperti ini. Kalau S2-nya tidak di UNESA, terputusnya itu di universitas lain, itu bagaimana? Gimana Pak Harmanto? Mbak Betty. Mohon izin boleh, Pak Bu. atau Pak Hermanto ini boleh, yang Bu. menjelaskan. Boleh mendengarkan, saya mendengarkan. Jadi kan tadi dengarkan. Pak, saya kuliahnya di universitas lain apa diakui? Ya boleh, Bu. Yang tidak diakui itu kalau universitasnya di alam kubur itu nggak diakui, jadi buat apa itu kan? Nggak ada gunanya. Ya, kalau kuliahnya di alam kubur lah itu jari masalah, nanti saya jadi takut tuh karena nanti finalnya jadi ketahuan siapa pembunuhnya. Kan transkrip nilainya dulu ada kan, masih ada transkrip nilainya sebagai bukti portofolio. Transkripnya ada, Bu? Transkripnya ada nggak? Itu bisa sebagai bukti. Mbak Betty, mohon itu mic-nya dinyalakan, bisa nanti di-sharingkan di sini. Mbak Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, mohon izin Bapak Putria, ini saya teman dari Putria, guru geografi MGMP Bojonegoro. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan pertanyaan. Saya pernah kuliah dulu waktu S1 di UM Bapak nih, Universitas Negeri Malang, terus S2-nya itu di UNS ya, Surakarta. Nah, saya sudah menempuh sampai 3 tahun Bapak. Saya tidak lulus karena sesuatu hal. Jadi saya sudah sampai tesis, sudah mau sempro gitu Bapak, karena mohon maaf saya menikah, terus saya hamil, akhirnya saya tidak bisa mobilitas ke Solo lagi. Nah, itu kira-kira saya bisa mengikuti ini dan apa mungkin minta surat pengunduran diri Bapak, karena ini sudah lama Bapak, sudah tahun 2018 terakhir saya kuliahnya gitu. Gini, karena Ibu angkatan berapa? Ibu angkatan berapa? Saya masuk angkatannya, UNS Bu, angkatannya 2017 Bapak. 2016.
Berapa? 2017. 17 ya, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kalau sudah enggak, kelihatannya sudah enggak. Kelihatannya sudah enggak. Kalau Pak Sukma yang S2 itu maksimal 3 tahun ya Pak Sukma ya, maksimal. Ya betul Pak. Nah, jadi kalau sudah itu enggak Bu. Jadi yang penting begini, yang persoalannya adalah kalau misalnya kita anggap nanti pendaftarannya kan ini semester gasal ya, gasal 24 kan ya. 24 itu dihitung aja Bu. Kalau itu masih dalam kurun waktu 3 tahun enggak bisa. Kenapa? Karena double. Jadi ketika nanti kita masukkan nilai itu misalnya Bu Betty Saida gitu dengan tempat tanggal lahirnya dan sebagainya, identitasnya sama, begitu kita unggah ke PDDikti, nanti, ini masih ada nggak bisa gitu maksudnya. Kenapa RPL itu legal? Karena begitu kita masukkan dengan data yang sama gitu, maka nggak bisa. Caranya gimana Pak? Kalau saya di perguruan tinggi saya udah nggak cocok Pak. Nah itu harus mengundurkan diri oleh perguruan tinggi itu di drop out PDDiktinya baru bisa, sepanjang itu tidak bisa. Begitu Bu Betty. Tapi kalau angkatan 2017, 18, 19, 20, 21, 22 17 otomatis sudah enggak, otomatis sudah gugur Bu Betty, enggak perlu pengunduran diri dari sana. Nggih, makasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mau izin tanya Pak? Mohon izin tanya Pak Bayu. Iya, saya Bayu Pak. Mohon izin saya baru saja bergabung, nanti kelewat soalnya bisa di kebun. Pak izin mau tanya. Nah ini kan saya kebetulan dulu S1 di UNESA angkatan 2003 gitu ya. Nah ini saya masih S1 terus kemudian saya tidak bekerja, terus bekerjanya di luar dari sistem, maksudnya di luar dari yang inline dengan geografi gitu. Nah itu apakah bisa kami mengikuti ini Pak? Mohon izin, mohon arahannya Pak. Selama ini belas gak tahu ngajar ya? Ngajar pernah di tahun 2028 sampai 2008 ya, 2008 2009 Pak, izin Pak. Terus selama ini kerjanya apa? Kerjanya ada di airport Pak, di Angkasa Pura, izin Pak. Oh gitu. Coba nanti nanti kita lihat ya, pengalamannya seperti apa. Airportnya di mana? Di Surabaya, Pak Bayu? Kebetulan di Banyuwangi, Pak. Oh, di Banyuwangi. Nggih. Saya kira bisa itu ke Pak Sukma ya. Nanti kita lihat ya Pak Sukma ya. Nanti lihat portofolionya. Nggih, kita lihat portofolionya Pak Bayu. Nanti kita diskusikan lebih detail. Nggih. Prinsip bisa, baik, secara prinsip bisa. Secara prinsip bisa. Nggih. Secara prinsip bisa. Ya, nanti izin untuk tindak lanjutnya kami nanti menghubungi siapa nggih? Nanti kita masukkan grup Pak Bayu, nanti kita WA grup gitu. Oh baik, terima kasih Pak. Kalau di Banyuwangi teman-teman salam dari Pak Armanto, mantan Wadir 1 Pasa itu banyak yang kenal Pak Bayu pimpinannya. Oh yang terutama di Banyuwangi. Nggih. Oh yang ini ya. Beberapa ya Pak, banyak yang S3 di sana, banyak yang S3 di vokasi. Oh iya, Pak Geni, kemudian Pak Kapus. Siap Pak, nggih Pak. 3 itu salam dari Pak Wadir 1 Pasa gitu, mantan Wadir 1 Pasa. Ya Pak, nanti kami sampaikan Pak. Baik ya, untuk Bapak Ibu guru semua, untuk pertanyaannya nanti saja bisa disimpan di grup, silakan tanya sebanyak-banyaknya, nanti akan dijawab oleh Pak Sukma ya, karena keterbatasan waktu, jadi kita akhiri diskusi kita kali ini. Saya kembalikan lagi ke Putria ya. Oke. Putria izin Pak Sukma mungkin nomor HP-nya bisa ditulis di Pak di chat room biar ditulis peserta, kemudian nanti menghubungi Pak Sukma, kemudian teman-temannya bisa dimasukkan gitu, dijadikan admin sehingga teman-teman yang lain yang tidak ikut bisa bergabung. Jika memerlukan penjelasan lagi, dengan senang hati saya dengan Pak Sukma akan menjelaskan. Karena nanti biasanya kalau RPL itu bisa nggak cukup Bu sekali, biasanya 2-3 kali, sampai bimbingan teknis mungkin berkali-kali. Ngaten ya Pak Sukma Ji. Nah, itu dicatat. Saya kan ya. Pak Armanto juga saya.
Enggak, kalau saya nggak perlu Pak Kusuma, kan nanti saya dibuatkan grup dengan Pak Sukma RPL, misalnya RPL Geografi 2024 untuk calon gitu. Siap. Siap. Oke, baik. Saya silakan. Grup yang ada itu. Apabila nanti kita akan buatkan grup. Ya. Oke, baik. Sampun ya Bapak Ibu semuanya. Diskusi kita kali ini kita cukupkan. Ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lain ya silakan ditanyakan di Pak Sukma di grup, nanti akan dibuatkan grup khusus. Ya baik, saya kembalikan ke Mbak Tria selaku MC. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Johan, seru ya. Sebetulnya banyak yang masih bertanya begitu. Sepertinya banyak yang tertarik ini, gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Pemaparan tadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri baik dari Pak Harmanto dan juga Pak Sukma. Luar biasa pemaparannya, insya Allah sangat jelas dan memberikan ini motivasi nih kepada Bapak Ibu guru yang bergabung di sini untuk bisa mengikuti program RPL ini. Pemaparan dan diskusi tadi juga bisa memberikan wawasan yang sangat berharga. Terus intinya bahwa RPL ini bukan jalan pintas ya, bukan cara mudah, namun cara lain untuk mencari ijazah gitu dalam waktu yang singkat dan biaya yang hemat, namun ilmu yang kita dapat tetap maksimal begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, izin kami menyampaikan testimoni dari mahasiswa S2 Pendidikan Geografi UNESA tahun angkatan 2023. Di sini ada Mbak Amel sama Mbak Ines. Kepada Mbak Amelia Wahyu Enggarwati, kami persilakan. Mbak Amel. Baik, apakah terdengar suaranya? Sudah terdengar. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Wahyu Enggarwati. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Geografi angkatan 2023 yang saat ini semester 2. Nah, saya akan menyampaikan testimoni saya ketika belajar di S2 Pendidikan Geografi. Belajar di S2 Pendidikan Geografi UNESA ini yang pertama tentunya waktunya sangat fleksibel, yaitu bisa dilaksanakan setelah di atas jam 3 sore seperti yang disampaikan oleh Pak Sukma tadi. Jadi untuk waktu perkuliahan itu bisa dinegosiasikan, bisa dikomunikasikan yang paling penting dengan Kaprodi, dengan Pak Sukma, dan dengan rekan-rekan seangkatan di kelas itu. Selain itu pembelajarannya juga berbasis proyek dan berbasis studi kasus. Nah, apa sih untungnya bagi Bapak Ibu yang sudah mengajar atau dalam posisi mengajar? Nah, tugas-tugas tersebut tentunya terintegrasi dengan tugas-tugas di sekolah, seperti membuat media pembelajaran, membuat bahan ajar. Jadi, tugas-tugas yang dikerjakan itu selalu berintegrasi dengan tugas-tugas mengajar di sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu, pembelajarannya juga sesuai dengan perkembangan teknologi, dengan pemanfaatan media pembelajaran yang mutakhir, dengan mengikuti teknologi. Ada Mas Johan juga yang membuat media pembelajaran dengan model VR, lalu ada media pembelajaran dengan website-website yang bisa diakses, yang lebih mudah diakses oleh peserta didik, dan lain sebagainya. Lalu yang paling berharga, yang paling penting dari mengikuti program studi S2 Pendidikan Geografi adalah pengalaman dengan rekan-rekan, dengan relasi-relasi yang terjalin, terikat di antara teman-teman seangkatan. Jadi itu yang mahal Bapak Ibu, ketika bertemu dengan orang baru, ketika bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa, akan terjalin komunikasi, ada inovasi-inovasi baru yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan mengajar Bapak Ibu sekalian, kemampuan mengajar kita ketika di sekolah. Jadi mari bergabung bersama kami di Prodi Pendidikan Geografi UNESA. Baik, terima kasih Mbak Amel atas testimoninya. Langsung saja yang kedua oleh Mbak Ines, kami persilakan.
Baik, terima kasih Mbak Tria atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan Bapak dan Ibu guru sekalian, saya Istihara Aisy, mahasiswa S2 Pendidikan Geografi Angkatan 2023. Di sini saya juga akan menyampaikan beberapa testimoni menurut saya setelah menjalani perkuliahan di S2 Pendidikan Geografi. Yang pertama di S2 Pendidikan Geografi UNESA ini mata kuliahnya sesuai dengan perkembangan pembelajaran geografi abad 21 yang banyak dibutuhkan di era sekarang. Seperti contohnya mata kuliah pendidikan transformatif geografi. Nah, itu merupakan mata kuliah dengan mengintegrasikan keilmuan geografi dengan permasalahan kontekstual yang terjadi saat ini. Seperti ada beberapa topik seperti perubahan iklim, kebencanaan, pengembangan wilayah, transmigrasi atau urbanisasi, bahkan konteks kondisi politik negaranya yang dikaitkan dengan kurikulum geografi. Lalu yang kedua, terdapat sejenis tugas kayak review jurnal atau analisis jurnal itu yang nantinya melatih untuk mempersiapkan tesis ke depannya. Lalu yang ketiga, di S2 Pendidikan Geografi ini ada pembelajaran luar kelas yang nantinya pembelajaran luar kelas ini berguna bagi Bapak Ibu yang akan merancang pembelajaran luar kelas untuk siswa dan bagaimana merancang bahan ajar atau LKPD atau modul ajar berdasarkan pembelajaran luar kelas yang nantinya akan dikaitkan dengan capaian pembelajaran yang terkait. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan Bapak atau Ibu guru sekalian untuk menempuh ilmunya di S2 Pendidikan Geografi di UNESA karena banyak ilmu yang bermanfaat yang setelah didapatkan di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ines. Nah, saya mencoba ke peserta ini ya. Saya ingin melihat ketertarikan atau keberminatan ini ya. Coba saya cari ini. Pak Inung Sektiawan. Mohon Pak Inung bisa menyalakan kameranya. Ketika tadi Pak Hermanto sama Pak Sukma memaparkan apakah Pak Inung berminat untuk bergabung di S2 Pendidikan Geografi UNESA. Silakan. Terima kasih. Baik Putria. Jadi ini sebenarnya yang saya tunggu juga sih program rekognisi ini RPL ini. Jadi kan niat saya kalau sekolah lagi ini sudah lama nggak sekolah ya. Saya lulusan S1 tahun 2004. Jadi pengen belajar lagi ini Putria, Pak Sukma dan Pak Hermanto. Semoga ya mencerahkan sekali untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nanti saya tak bertanya-tanya lagi di grup lagi, insya Allah. Oke, berarti Pak Inung gabung ya tahun 2024 ini ya? Insya Allah. Oke, ditunggu. Ya, terima kasih Pak Inung. Baik, teman-teman semuanya, ini tadi sudah testimoni baik dari mahasiswa S2 Pendidikan Geografi dan juga dari peserta yang sangat berminat gitu ya. Seperti yang disampaikan sama Pak Inung, ternyata program RPL ini ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru semuanya gitu. Selanjutnya kita akan sesi pemotretan. Jadi sebelum kita mengakhiri acara seminar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Silakan berekspresi sekeren mungkin. Nanti pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide-nya. Oke, mohon Bapak Ibu semuanya untuk bisa menyalakan kamera. Untuk Mbak Ines atau Mas Anggit, sudah siap? Mbak Ines, Mas Anggit, siap untuk mengambil kameranya? Halo? Siap, Mbak. Siap. Oke, siap, Mbak. Oke.
1, 2, 3. Cheese. Oke, lagi. 1, 2, 3. Bagaimana Mas Anggit sama Mbak Amel? Sudah semua? Sudah masuk semua? Sudah Mbak Tria. Sudah Mbak Tria. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh untuk off kamera. Tadi sudah kita mengambil gambarnya. Nah, selanjutnya di sini kita ini ada doa penutup dari Mas Zahidin. Monggo Mas Zahidin, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelum acara ini kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita tundukkan dan renungkan sebentar waktu kita untuk berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimil sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu sehingga tiada kami hadir di sini, kiranya